Teman-teman bingung karena ada peserta didik yang belum terbit NISN? Di sini saya akan memberikan solusi bagi teman-teman yang terkendala masalah residu NISN karena belum terbit NISN-nya, terutama untuk jenjang kelas akhir. Bagaimana cara mengatasinya dan bagaimana caranya? Yuk simak terus video ini hingga selesai ya. Halo Sobat Dikmas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Baik teman-teman, di sini karena banyaknya teman-teman yang terkendala masalah NISN, terutama pada kelas akhir, saya akan memberikan 5 kunci untuk NISN cepat terbit, teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dan teman-teman harap simak baik-baik hingga selesai ya. Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, bisa support dengan menekan tombol like video dan juga subscribe serta share video ini ke teman-teman yang lain apabila memang bermanfaat. Yuk langsung saja pada penjelasan. Baik teman-teman, tidak sedikit yang terkendala masalah NISN, yang mana NISN ini adalah salah satu syarat sebagai peserta kelulusan yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, di sana teman-teman bisa simak apa saja yang harus dimaksimalkan datanya. Oke, tidak menunggu lama kita bahas satu persatu. Nah, di sini adalah permasalahan-permasalahan yang ada yang sering dijumpai dan yang saya temukan. Yang pertama, pengisian data peserta didik ini kurang lengkap, terutama pada menu registrasi dan pada edit individual masing-masing peserta didik. Di sini masih banyak teman-teman yang mengabaikan data-data peserta didik tersebut, tidak diisi lengkap. Nah, di sini yang kendala pertama. Untuk kendala kedua, data peserta didik tidak padan dengan Dukcapil Pusat, yang mana sebagai syarat untuk penerbitan NISN bahwa NIK ini harus valid dengan Dukcapil Pusat, nama, tempat tanggal lahir, nama ibu kandung, serta alamat ya teman-teman untuk yang terbaru, karena pemadanan satu data Indonesia. Di sini teman-teman wajib cek pada verbal PD mana saja yang belum valid. Kemudian yang ketiga, hal yang penting untuk penerbitan NISN adalah rekam didik yang mana banyak sekali tidak berurutan atau loncat kelas. Ini yang menjadi kendala bahwa penerbitan NISN yang teman-teman kelola ini tidak kunjung terbit juga, selain pada antrian yang lumayan banyak pada Pusdatin. Yang keempat, operator tidak mengajukan penerbitan NISN tingkat lanjut bagi peserta didik paket B dan juga paket C. Untuk paket A bagaimana? Untuk paket A ini akan secara otomatis diterbitkan apabila data semua sudah valid kecuali NISN ya teman-teman. Untuk PAUD pun juga sama. Bagi PAUD ini akan secara otomatis akan terbit apabila sudah semua data valid. Yang kelima adalah input data peserta didik non-dapodik, yang mana input data non-dapodik ini kebanyakan adalah data PD ini terekam ganda dan juga beda naungan ataupun beda jenjang, yang mana seharusnya peserta didik tersebut sudah memiliki NISN, tetapi di input non-dapodik akhirnya timbullah permasalahan baru, yaitu tidak munculnya NISN lama atau peserta didik tersebut sudah aktif di naungan yang lain, ataupun ada juga peserta didik yang tidak aktif atau dikeluarkan dari dapodik lembaga sebelumnya tetapi tidak terdeteksi pada manajemen dapodik di satuan pendidikan untuk tarik data, sehingga membuat rekam didiknya ini terputus dan juga tidak bisa melanjutkan dari jenjang sebelumnya. Ini yang kebanyakan. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya teman-teman di sini ada beberapa juga. Yang pertama, teman-teman bisa isi data
Yang pertama, saat edit individual ini nanti masukkan data pada registrasi. Kemudian yang nomor 2, isi individual peserta didiknya dengan lengkap. Yang mana pada menu registrasi di sini teman-teman bisa isi NIS, bisa isi NIS, kemudian asal sekolah dan juga nomor ijazahnya. Ini larinya kemana? Saat pengajuan NISN ini sudah terekam untuk data registrasi, yang mana asal sekolah dan juga nomor ijazah ini sudah diinputkan dan didukung saat pengajuan NISN tingkat lanjut ini sudah ada. Untuk nomor ijazahnya yang kita scan ini sama. Kemudian diisi individual ini semua data wajib pada intinya teman-teman, tetapi yang paling penting adalah nomor KK. Karena apa? Nomor KK ini akan padan dengan NIK-nya peserta didik tersebut dan juga akte kelahiran. Ini ya teman-teman. Kemudian untuk kunci yang kedua ini adalah lakukan pemadanan data di edit individual peserta didik yang residu terutama ya, yang mana residunya pasti akan ada kelihatan silang merah dan yang valid adalah centang hijau. Kemudian bagaimana apabila datanya ini di KK sudah sama tetapi tetap tidak padan juga pada verbal PD? Solusi kedua adalah update data KK teman-teman. Nah, di sini informasikan ke peserta didik untuk pemadanan data di Disdukcapil Pusat dan pastikan datanya ini sudah tersinkron, bisa dicek melalui barcode KK yang terbaru. Apabila di sana tercatat, maka data bisa segera diupdate pada verbal PD. Seperti itu ya teman-teman untuk solusinya. Kemudian yang ketiga, aktifkan rekam didik sebelumnya dengan upload scan rapor pada verbal PD. Di sini peserta didik yang terputus rekam didiknya bisa diaktifkan untuk di verbal PD ya teman-teman. Dan apabila memang rekam didiknya ini terloncat-loncat, tempatkan peserta didik yang aktif saat ini di kelas yang sebenarnya supaya rekam didiknya ini berurutan. Dan kuncinya untuk pengajuan NISN ini ada di semester ganjil. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk yang kelima ini adalah karena peserta didik ini terdeteksi ganda aktif. Jadi bagi teman-teman yang terkendala seperti ini, konfirmasi ke satuan pendidikan untuk memutasikan atau akses pengeluaran siswa ganda pada verbal PD ini bisa. Dan bagi yang peserta didik ganda tidak aktif, bisa segera konfirmasi ke operator dinas untuk merger data PD supaya dijadikan satu untuk datanya dan tidak terdeteksi ganda. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang paling penting ini adalah kunci yang utama bagi teman-teman operator. Inputlah data sesuai ketentuan dan apa adanya ya teman-teman. Jangan input data dengan ada apanya, nanti resiko bisa ditanggung penumpang. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu informasi kali ini. Apabila teman-teman masih terkendala selain yang saya jelaskan di awal-awal tadi, teman-teman bisa hubungi ult.kemdikbud.go.id untuk pengaduan permasalahan supaya bisa ditangani oleh helpdesk dari ULT. Bisa menggunakan live chat ataupun langsung call melalui kontak yang ada. Itu adalah solusi terakhir bagi teman-teman apabila masih terkendala. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton hingga akhir dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan jangan lupa bagi teman-teman like,
supportnya untuk like dan subscribe channel untuk mengetahui dan mengikuti informasi-informasi berikutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu data, salam operator hebat, dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.